Hai, Shalom, selamat pagi. Senang sekali lagi bisa berjumpa dengan Anda dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan rasa lapar dan haus kepadanya. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar, Tuhan pasti melawat kita. Amin. Mengadakan banyak mujizat memberkati hidup kita. Untuk itu mari kita datang dengan hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan kekaguman katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kirala matakan doradamorododo. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab namamu yang layak disembah, namamu yang layak dipuja. Kami datang dengan hati dan hidup kami bagimu, menyembahmu, meninggikanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Layaklah Tuhan disembah, layaklah Engkau dipuji dan dimuliakan. Kami datang kepadamu, bawa hati kami menyembahmu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, takut kami hilang. Hanya tinggal iman kami kepadamu, kepercayaan kami padamu takkan pernah usang oleh karena persoalan, tapi kami percaya hanya kepadamu kami berharap, hanya padamu kami beriman. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan baru bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, amin. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan dengan kekaguman, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku, amin. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan, di mataku, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih ya Tuhan. Biar ini terus menjadi kerinduan kami. Engkau menjadi yang termulia di hidup kami, melebihi segalanya. Karena biar mata kami terus tertuju kepada Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengawasi bagaimana kami hidup, memperhatikan bagaimana kami hidup, bangunan kehidupan kami, supaya sungguh-sungguh kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan.
Kata biar hati yang haus dan lapar terus ada pada kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan yang baru buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai acara kurenungkan firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Oh, saya percaya di rumah Anda Tuhan hadir menjamah hidup kita. Sehingga kita terus menjadi orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Ya, saya selalu ingatkan ketika Anda memuji menyembah Tuhan, maka kata Alkitab Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Sehingga ketika Tuhan ada di situ, maka seluruh eksistensi Tuhan juga ada di situ. Iman yang baru, kekuatan, pengharapan, iman. Oh, di dalam kehidupan kita diperbarui. Dan saya percaya orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya saudara yang hari-hari ini berada dalam pergumulan, masukkan cepat permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti setelah ibadah atau setelah acara kurenungkan firman-Mu ini, saya akan berdoa buat saudara. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Oke, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ke-27. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah saudara, Alkitab mengingatkan, dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, penting bagi kita ketika kita ini mendirikan rumah, untuk kita ini bisa mengawasi bangunan. Pertama jelas dasar bangunan itu apa. Saudara membangun rumah di atas dasar apa? Di atas dasar batu atau pasir. Kalau di atas dasar batu maka kuatlah rumah itu. Tetapi ketika kita membangunnya di atas pasir, maka gampanglah rubuh kata Alkitab. Jadi waktu Anda membangun rumah, perlu kita ini mengawasinya. Perlu kita memperhatikannya. Ya, saya pernah merenovasi rumah saya. Dan ada seorang yang ahli bangunan. Ya, seorang yang pemborong yang mengerjakan rumah. Nah, satu saat ketika rumah saya mulai dikerjakan, saya melihat satu tembok itu sudah berdiri. Saya melihat, wah cepat sekali ya. Dan saya melihat, wah cukup bagus. Menurut pandangan saya, orang awam yang tidak mengerti soal bangunan, saya melihat temboknya bagus. Ya udah, akhirnya saya tinggal pulang. Nah 2 hari kemudian saya datang lagi ke rumah saya. Ternyata tembok itu udah dirobohkan lagi. Saya kaget, kok sudah tidak ada. Kan kemarin sudah ada temboknya, kok dirobohkan lagi. Lalu mandornya bilang, iya Pak, ini temboknya kurang lurus. Ya saya disuruh betulin, diluruskan. Oh iya tak, saya tidak terlalu perhatian. Menurut saya sih lurus-lurus aja. Tetapi seorang ahli bangunan itu memperhatikannya. Sehingga dia berkata ini gak lurus, harus diganti. Akhirnya tetap diganti. Rupanya mengawasi hidup kita, mengawasi jalan hidup kita, itu menentukan ke arah mana. Bangunan kita ini kuat atau lemah tergantung bagaimana attitude kita, sikap kita terhadap bangunan itu. Makanya termasuk bangunan rohani hidup kita. Saudara yang mau mengawasi pertumbuhan rohanimu, saya percaya Anda juga akan menemukan kualitas dalam kehidupanmu. Makanya perenungan pagi hari ini saya berikan judul awasilah jalan hidupmu. Supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita ini adalah kehidupan yang tidak sia-sia. Karena apa? Kita dengan hati-hati membangunnya. Karena kita dengan hati-hati terus mengawasinya. Nah untuk itu saudara ada beberapa hal yang kita perhatikan. Waktu kita mengawasi
bangunan hidup kita, apa yang harusnya kita kerjakan. Yang pertama adalah ini, coba ayat 24 dan 25. Dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Alkitab berkata kualitas apa yang sedang harus dibangun dalam hidup kita. Yang pertama adalah kualitas dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ini penting. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu menjadi sebuah sikap yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Supaya bangunan hidup kita ini menjadi kuat. Mendengar dan melakukannya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Mendengar itu bicara soal kesungguhan hati kita. Mendengar itu bicara soal kesungguhan hati kita. Bagaimana mendengar itu harus diiringi dengan yang namanya perubahan. Ya, sebab ada bedanya mendengar dengan sungguh-sungguh itu beda. Bedanya di mana? Di perubahannya. Ada orang mendengar tapi tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Ya. Suatu saat anak saya ini waktu kecil dulu suka nonton film habis bangun pagi, ya kita habis doa, biasanya dia masih ada waktu 2-3 jam ya sebelum sekolah, sekolahnya agak siang pada waktu itu. Dia suka nonton film Dora waktu itu. Ya, di televisi tiap pagi ada Dora, ya peta begitu Saudara. Ya, anak saya suka nonton itu. Nah, saya biarkan karena itu memang seusianya. Nah, begitu saya lihat jamnya waktunya dia mandi, saya biasanya suruh dia mandi. Ya dia duduk di sofa begitu, lalu saya lewat di belakangnya, saya bilang sama dia, nama anak saya Kenny, ayo mandi. Saya tidak percaya kalau dia nggak mendengar perkataan saya, tapi karena perhatiannya, ya dia tidak mendengar apa yang saya omongkan, dia cuma perhatiannya kepada televisi. Buktinya apa? Dia tidak berubah, dia tetap duduk di situ. Saya lewat, saya lagi mengerjakan sesuatu lagi, begitu saya lewat lagi, loh kok belum mandi? Saya bilang, Kenny ayo mandi. Sudah waktunya ini, kamu nanti sekolah terlambat loh. Saya lewat lagi. Dia tetap duduk di situ. Anak ini saya gak percaya dia gak mendengar. Dia pasti mendengar. Oh ini cuman gak sampai setengah meter Saudara. Gak mungkin dia tidak mendengar. Ya dia pasti mendengar. Tapi kenapa dia terus duduk di situ? Karena dia mendengar tidak dengan sungguh-sungguh. Baru yang ketiga ketika saya lihat dia masih di depan televisi. Wah suara saya naik 1 oktav Saudara. Kenny, ayo mandi. Saya sudah mulai agak teriak. Wah, Kenny kaget karena papanya sudah mulai agak berteriak begitu. Oh, dia ketakutan. Lalu dia cepat-cepat masuk ke kamar mandi. Nah, baru yang ketiga itulah anak saya mendengar dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Dia berubah. Nah, Saudara mendengar ini perlu dengan dikatakan mendengar dengan sungguh-sungguh. Anda mendengar khotbah. Ya, tapi kalau hidup kita tidak pernah berubah, Anda mengikuti terus perenungan firman-Mu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis ini, tapi kalau hidup kita tidak mau berubah, Anda tergolong dengan orang-orang yang tidak mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah, tindakan apa dikatakan mendengar dengan sungguh-sungguh? Yaitu apa? Melakukannya. Jelas melakukan apa? Firman Tuhan. Saudara, itulah dasar ketika Anda mendengar dan melakukannya. Kehidupan kita itu pasti mengalami sebuah perubahan. Katakan amin. Hidup Anda dan saya adalah orang yang harus mengalami perubahan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan buat hidup kita. Amin. Lalu berikutnya apa? Ketika Anda mendengar dan melakukannya, maka yang kedua artinya kita itu adalah menjadi harta kesayangannya Tuhan. Ya, ini masih poin 1 ya. Yang kedua kita disebut waktu kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita ini menjadi harta kesayangannya Tuhan. Coba buka Alkitab kita di Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara ya. Keluaran 19 ayat kelima dikatakan begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh, nah penting kata sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Wow, janji Tuhan kalau kita ini adalah orang yang mengawasi,
jalan hidup kita dengan cara mendengar dan melakukan firman Tuhan, poin 1 ini, maka kita disebut harta kesayangannya Tuhan. Wah saudara, kalau saudara adalah harta kesayangan Tuhan, pasti kita dijaga Tuhan. Amin. Halo amin. Kalau kita ini adalah harta kesayangan, Anda akan mengalami sebuah perlindungan Tuhan. Dan kualitas harta kesayangan disebut harta kesayangan itu karena benda itu berkualitas. Dan salah satu kualitasnya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Oh betapa indahnya Anda dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Karena satu ini punya kualitas. Kualitasnya apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini harus menjadi bagian yang utuh buat hidup kita. Karena itu saudara, mendengar dan melakukan firman Tuhan itu butuh sebuah keputusan tegas dari hidup kita. Butuh sebuah keputusan, saya mau hidup sesuai dengan firman Allah. Saya mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sekalipun berat bagi kedagingan saya, justru itu yang harus kita lakukan. Mari kalahkan kedagingan kita. Karena kedagingan kita ini yang sendiri yang membuat kita ini tidak berkonsentrasi, tidak terfokus untuk mengawasi jalan hidup kita. Makanya banyak orang jalan hidupnya sembarangan, tidak berhati-hati, akhirnya jatuh dalam dosa. Orang ini tidak pernah menaruh sebuah kata penjagaan di dalam hidupnya. Dia sembrono memperlakukan hidupnya sehingga hidupnya seperti yoyo naik turun. Ya, kadang-kadang sudah terhilang sama sekali. Tidak pernah bisa ketemu dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Gagal mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Karena itu mari kita belajar poin 1 ini. Bagaimana kita mengawasi jalan hidup kita. Yang pertama adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, coba ayat yang ke-26 kita baca. Ya, ayat ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dikatakan kalau kita ini tidak mau mendengar perkataan Tuhan dan tidak mau melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Maka poin yang kedua ini, supaya Anda adalah orang yang mengawasi jalan hidupmu adalah ini. Jauhkan dirimu dari kebodohan. Nah, apa yang dimaksud dengan kebodohan? Kebodohan itu adalah satu sikap kita itu karena tidak mengerti. Tidak mau mengerti, itu bodoh. Tidak paham-paham gitu loh. Sudah diajari gak ngerti-ngerti. Sudah diajari gak paham-paham. Sudah diberitahu jatuh di kesalahan yang sama terus. Itu namanya kebodohan saudara. Orang ini kenapa disebut bodoh? Karena dia tidak mau belajar terhadap sesuatu. Padahal Tuhan itu mengajar hidup kita. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang belajar untuk mengerti bahasanya Tuhan di hidup kita. Nah, kebodohan itu adalah orang yang tidak mengerti bahasanya Tuhan. Makanya orang bodoh itu selalu fokusnya adalah kepada dirinya sendiri. Orang ini mau diberkati, senang diberkati. Tapi begitu masuk prosesnya Tuhan, orang ini menolak. Karena apa? Tidak menguntungkan dirinya. Dia menolak karena apa? Tidak berfaedah buat dirinya. Karena dirinya ini menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Fokusnya adalah aku dan aku dan aku terus. Sehingga orang ini terjebak ketika dia mengikut Tuhan. Dia cuma ingin mengambil keuntungan. Dia cuma ingin mengambil keuntungan saja mengikut Tuhan. Ya, dia berkata bahwa Tuhan tuh harus memberkatinya. Kalau Tuhan tidak memberkatinya, orang ini marah. Ya, kalau Tuhan tidak memberkatinya, tidak menolong dia pada waktu itu, dia akan mudah kecewa dengan Tuhan. Lalu ketika dia kecewa dengan Tuhan, dia mudah meninggalkan Tuhan. Berapa banyak kita ini seperti begitu, tidak mengerti, salah paham dengan Tuhan. Kita tuh selalu menuntut Tuhan tuh menjawab doa kita. Padahal saya mau beritahu buat Anda, Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Cuman persoalannya jawaban doa kita itu tidak harus sesuai dengan cara kita. Seringkali kan kita berdoa, Tuhan gini ya Tuhan, Tuhan harus begini. Kita tuh kayak mengatur Tuhan. Skenarionya dari kita. Tuhan tuh kayak harus menuruti semua skenario yang kita bangun. Nanti begini ya Tuhan, kira-kira begini ya Tuhan, nanti begini ya Tuhan, begini dan begitu itu semua tidak dipenuhi oleh Tuhan, kita mudah kecewa. Ya kalau Tuhan penuhi, puji Tuhan, itu adalah kebaikan daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak harus menuruti dengan cara kita. Tuhan itu punya cara sendiri untuk menolong hidup Anda.
Nah, bagi orang-orang yang tinggal dalam kebodohan kadang tidak mengerti bahasanya Tuhan. Makanya dia mudah kecewa. Makanya dia gampang marah. Dia gampang meninggalkan Tuhan. Tidak mengerti bahasanya Tuhan. Ya, ingat satu tokoh di Alkitab yang namanya Yudas. Yudas adalah seorang murid Yesus yang menjual Yesus dengan seharga uang perak pada waktu itu. Ya, Yudas ini adalah seorang yang menjual Yesus dan dia terjebak pada sebuah kesalahan. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena Yudas itu kecewa. Backgroundnya adalah seperti ini. Ya, pada zaman Yesus itu orang-orang Yahudi itu dijajah oleh orang Romawi. Makanya hakim tertinggi disebut Pilatus. Ya, itu orang Romawi. Dan penjajahan itu sangat menyakitkan bagi orang Yahudi. Orang Yahudi tidak suka. Orang Yahudi itu pride-nya tinggi banget. Dia gak suka diatur, dijajah oleh negara lain. Makanya itu muncullah pemberontak-pemberontak yang ingin Yahudi merdeka. Nah, salah satu kelompok itu ada yang namanya kelompok Zelot. Nah, kelompok Zelot ini yang berusaha untuk membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi. Nah, Yudas Iskariot itu adalah orang Zelot. Dia lihat bahwa Yesus ini punya leadership yang kuat. Yesus ini punya karakter yang bagus. Orang-orang Zelot ini berharap Yesus akan menjadi raja orang Yahudi. Mereka berharap bahwa Yesus membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Mereka sangat berharap, makanya Yudas mengikuti Yesus dengan salah satu motivasinya adalah ingin Yesus memimpin mereka untuk Yahudi mengalami kemerdekaan. Nah, satu saat di tengah-tengah keinginannya untuk melihat Yesus sebagai pemimpinnya, tiba-tiba dalam sebuah perjamuan makan, Yesus berkata bahwa anak manusia akan mati di kayu salib. Waduh saudara, berita itu bagi seorang Yudas sangat membuat Yudas kecewa. Yudas sangat kecewa karena apa? Semua yang terjadi tidak sesuai dengan skenarionya. Ini yang tadi saya bilang. Kadang-kadang kebodohan itu membuat kita ini mudah kecewa dengan orang lain bahkan dengan Tuhan. Karena apa? Yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita itu memaksakan Tuhan menuruti keinginan kita. Kita memaksa Tuhan harus mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Begitu ini tidak dituruti, wow, kita ini marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, bahkan kita mau meninggalkan Tuhan. Sama dengan Yudas. Ya, Yudas berusaha untuk supaya skenarionya, kehendaknya dipenuhi. Begitu Tuhan menginterupsi di tengah-tengah, dibelokkan. Tuhan tuh punya cara sendiri, Tuhan tuh punya planning sendiri untuk atas umatnya ini. Maka Yudas kecewa. Dan saya ingatkan, kekecewaan itu selalu membawa Anda kembali kepada dosa lamamu. Kekecewaan itu paling gampang untuk membawa kita kembali kepada apa yang dulu pernah Allah pisahkan dari hidup kita. Kelemahan Yudas. Yudas itu adalah seorang bendahara yang tidak jujur, kata Alkitab. Akhirnya Yudas begitu dia kecewa, dia kembali kepada dosa cinta uang itu. Akhirnya sekalian dia jual Yesus demi mendapatkan uang perak itu. Bagaimana hidup kita juga kadang seperti itu. Tanpa sadar sikap Yudas itu ada pada kita. Kita tinggal dalam kebodohan. Akhirnya membuat kita punya dasar gak kuat. Sehingga begitu kena persoalan, kita gampang mengeluh dengan Tuhan. Kita gampang mencurigai Tuhan. Kita gampang berasumsi negatif terhadap Tuhan. Sehingga kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Hidup kita penuh dengan kekecewaan. Dan begitu Anda kecewa, iblis akan masuk lewat pintu kecewa tadi. Menghancurkan hidup Anda dan saya kalau kita gak berhati-hati. Makanya awasilah jalan hidupmu. Supaya Anda tidak kecewa dan tidak meninggalkan Tuhan. Dan tidak tinggal dalam kebodohan. Amin. Mari kita yang poin yang kedua ini, jangan sampai kita tinggal dalam kebodohan. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga jelas ayat yang dikatakan ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya itu sebagai akibat
daripada kebodohan. Artinya yang ketiga adalah ini loh. Semua kita akan diminta pertanggungan jawab. Ya, saya tulis kita akan mempertanggungjawabkan semuanya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Setiap kita tidak pernah luput. Makanya saudara, apapun yang kita lakukan hari ini, kelak nanti akan diuji oleh api, kata Alkitab. Kelak nanti kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mempertanggungjawabkannya. Karena itu mari kita boleh melihat bagaimana kita hidup. Ayo kita awasi kehidupan kita. Apa yang kita bangun sebagai bangunan hidup kita. Karena setiap Anda akan sungguh-sungguh mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Karena itu hari-hari ini, ya sebelum kita masuk dalam penghakiman nantinya, setiap kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang benar, apa yang baik. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu awasi hidup kita. Terus kata berjaga-jaga itu ada di hati kita. Waktu kita mau melakukan sesuatu yang salah, please ingatkan diri Anda. Jangan sampai Anda terjebak pada tipu daya iblis. Kalahkan semua keinginan kedagingan kita. Sampai kita menjadi orang yang sungguh-sungguh. Menjadi orang yang disucikan, dikuduskan. Dan kita boleh mengawasi jalan hidup kita. Makanya Alkitab mengingatkan berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya sadar. Oh, sadar senantiasa bahwa hidup kita ini ya, di dalam sebuah perjuangan yang namanya peperangan rohani itu terus terjadi di hidup kita. Karena itu biar pagi hari ini mari kita ingatkan diri kita. Apa yang kita bangun satu hari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah itu terus boleh kita perhatikan dan hidup kita boleh menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, untuk itu pagi hari ini kita belajar 3 hal. Bagaimana kita mengawasi hidup kita. Mengawasi jalan hidup kita. Yang pertama adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak terjebak pada sebuah rutinitas. Tapi kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, jauhilah kebodohan dari hidupmu. Orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri. Egois, tidak mau bertobat. Ya, mengikut Tuhan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Akhirnya kecewa. Lalu dia kembali kepada dosa lama. Hati-hati dengan itu. Lalu yang ketiga, ingatkan diri kita. Bahwa setiap hal yang kita lakukan. Satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Anda harus mempertanggungjawabkan semuanya. Sehingga untuk itu kita harus berhati-hati. Amin. Berjaga-jaga. Jangan sombong dengan banyak hal. Orang sombong itu selalu kehilangan satu ini loh. Apa itu? Sikap berjaga-jaga. Orang sombong itu selalu kehilangan sikap kehati-hatian. Orang sombong itu selalu meremehkan sesuatu. Sehingga namanya berhati-hati itu pergi menjauh dia. Karena itu biar pagi hari ini mari kita datang dengan hati kita yang mengasihi Tuhan. Hati kita yang hancur dan remuk di hadapan Tuhan. Lalu kita persembahkan hidup kita kepadanya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita dengan berkat yang melimpah. Amin. Amin. Awasilah hidupmu, maka kau akan berjalan di dalam terang Tuhan. Saya percaya apa yang terbaik, yang menyenangkan Tuhan, apa yang berkenan, itu akan melimpahi hidupmu. Dan hidup Anda akan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita hampiri Tuhan pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, biar ini jadi kerinduan kita. Biar Tuhan Yesus itu menjadi segalanya buat hidup kita. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup Anda dan saya. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu, indahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus,
kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang hari-hari ini, saudara, ketika Anda mengalami sebuah kelemahan, Anda mungkin sempat jatuh dalam dosa, dan dosa itu begitu mengintimidasi hidupmu. Sehingga hari ini ketika Anda datang di hadirat Tuhan, sebuah perasaan tidak layak, perasaan tidak berharga itu terus menghantui dirimu. Sehingga Anda tidak bisa masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Dengar saya baik-baik. Tuhan itu mengampuni. Asal hari ini Anda bangun kualitas hidupmu, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan itu akan sungguh-sungguh memulihkan keadaan Anda. Tuhan memberkatimu dengan berkat yang melimpah. Karena itu jangan sampai Anda mendengarkan tuduhan daripada si jahat. Anda adalah orang yang dilayakkan. Memang kita ini tidak layak oleh karena dosa kita. Tapi kita adalah orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Di mana Tuhan datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib demi hidupmu dan hidupku. Karena itu jangan sampai seorang pun merasa tertuduh pagi ini. Tidak ada yang menghakimi Anda. Yesus Kristus mengasihimu. Karena itu mari kita datang dengan kerendahan hati kita. Saya percaya Tuhan memulihkan hidup Anda. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Kami mau datang dengan sebuah kejujuran. Kami mau datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Dan kami percaya hati yang hancur tidak pernah Kau pandang hina ya Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan keadaan kami. Karena itu hamba berdoa pagi hari di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang terintimidasi. Orang-orang yang mungkin sempat jatuh dan hari ini perasaan bersalah terus mengejar kami. Oh, di dalam nama Yesus aku cabut perasaan yang salah ini. Digantikan dengan perasaan terampuni, damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan penuh atas hidup orang-orang ini. Aku berkata pagi hari ini di dalam nama Yesus, mengalirlah jamahan Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang dipulihkan. Hari ini kami tahu kami adalah harta kesayangan-Mu sendiri ya Tuhan. Karena itu ajari kami untuk tidak tinggal dalam kebodohan. Ajari kami boleh mendengar dan melakukan firman-Mu. Sebab kami tahu semua yang kami lakukan satu hari akan dipertanggungjawabkan. Hari ini kami mohon ampun. Engkau meluputkan kami dari dosa. Engkau meluputkan kami dari sebuah hukuman. Engkau meluputkan kami dari semua ikatan dosa. Yang ada hari ini kami adalah orang-orang yang dibebaskan. Terima kebebasan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada seorang ibu yang hari ini engkau merasa punya perasaan bersalah. Karena engkau pernah melakukan kesalahan terhadap suamimu. Dan perasaan itu terus mengikutimu. Padahal Tuhan ingin mengampunimu. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Hai ibu, dengar saya baik-baik. Jangan tinggal dalam tuduhan. Sebab Tuhan telah mengampunimu. Tuhan telah memulihkan hidupmu. Dan suamimu pun juga gak lama juga akan mengampunimu. Karena itu jangan terus tinggal dalam kelemahanmu. Bertindaklah, berubah. Kau mendengar khotbah ini dan lakukanlah. Sehingga engkau berubah dari jalan-jalanmu yang salah. Izinkan Tuhan memulihkan keadaanmu. Kau berkata, sudah aku gak ada harapan. Siapa bilang? Tuhan memberikan harapan buat Anda. Sekarang terimalah kasih karunia. Terimalah damai sejahtera. Penerimaan daripada Tuhan. Anda tidak ditolak. Tapi Anda adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Anda adalah harta kesayangannya Tuhan. Karena itu dengarlah suara Tuhan. Dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan pasti pulihkan hidup Anda. Sekarang terima pemulihan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau berdoa untuk semua pokok doa yang sudah masuk lewat live chat yang sudah terbuka sejak tadi. Saya mau berdoa buat Anda untuk semua pergumulan doa. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Saya tumpangi tangan tablet ini secara simbolis. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh jarak atau waktu atau keadaan Anda. Di dalam nama Yesus hari ini aku berdoa melepaskan berkat daripada Allah mengalir
atas setiap orang-orang yang sakit COVID-19 dalam nama Yesus. Keluar penyakit virus ini, keluar dari tubuh ini. Dan aku percaya sekarang aku melepaskan kesembuhan atas setiap orang ini. Dan mereka akan mengalami pemulihan secara instan di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan mengasihi hidup mereka. Karena itu pagi ini aku berdoa, terimalah kesembuhan sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Orang-orang yang terlibat hutang, aku berdoa, ampunin kesalahan kami, mungkin kami salah karena kami serakah. Kami gagal mengatur keuangan dengan baik, mengatur prioritas yang baik, yang salah kami melakukannya. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, biar Kau yang mengampuni, memulihkan, dan aku minta sekarang mujizat terjadi. Setiap hutang demi hutang akan dilunasi dengan cara Tuhan. Kami tidak mau melarikan diri dari hutang. Ini tanggung jawab yang harus diselesaikan. Justru karena kami punya tanggung jawab, Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi pagi ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk keluarga demi keluarga yang mengalami sebuah persoalan konflik antara suami istri, orang tua dan anak. Ada suami istri yang mau bercerai. Dibatalkan pagi ini dalam nama Yesus. Dibatalkan dalam nama Yesus. Sekarang keluarga ini dipulihkan. Orang tua dan anak yang hubungannya retak karena sebuah persoalan, biar dipulihkan. Seorang anak akan datang dengan kerendahan hati. Orang tua juga kalau salah dengan kata-kata yang kasar, hari ini bertobat, datang dengan kerendahan hati, terjadi pemulihan antara orang tua dan anak. Terima pemulihan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga ada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Hari-hari ini karena situasi pandemi seperti ini, Anda sedang kehilangan pekerjaan. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka pekerjaan yang baru. Biar sukacita itu melimpah oleh karena kasih karunia Allah berlaku buat hidup mereka. Di dalam nama Yesus, aku minta Tuhan tolong hidup mereka. Terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kesetiaan Tuhan. Untuk semua pergumulan doa yang lain yang tidak bisa disebutkan. Hari ini aku berdoa, Tuhan jawab kami. Terimalah mujizat Tuhan pagi ini dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari semua angkat tangan, katakan ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Indahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Mari kita terima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus mau memberkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini telah mendengar firman-Mu. Ajari kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Maka kata Alkitab, kami akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Di mana kami ada, hidup kami dalam genggaman-Mu dan keberhasilan selalu menyertai kami. Oleh karena itu jemaat, diberkatilah hidup-Mu. Apapun yang Anda lakukan dibuatlah menjadi berhasil
oleh karena Tuhan Yesus yang mengasihimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bye-bye.